Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasaulia Putri dengan NPM 021 123 278. Eh, jadi saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebelumnya, saya mau pantun dulu. Ada singkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasinya. Apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah peningkatan dalam total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara periode tertentu. Ini biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau yang disebut PDB. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa cepat perekonomian Indonesia berkembang dan menjadi lebih besar. Lalu berikutnya ada faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga, di mana ketika masyarakat lebih banyak berbelanja, maka permintaan akan barang dan jasa akan meningkat, mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Yang kedua ada investasi, di mana penampakan modal baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk membangun pabrik, infrastruktur, dan lainnya sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi. Lalu ada namanya pengeluaran pemerintah, di mana belanja pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan program-program sosial dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada ekspor. Jadi ketika ekspor meningkat, maka permintaan akan produk dalam negeri juga akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam tren pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa dekade terakhir, yaitu Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi ini cukup stabil, namun pertumbuhan ini tidak selalu konsisten dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti krisis global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangannya itu yang pertama ada ketidakmerataan atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok pendapatan yang tinggi dan rendah. Lalu yang kedua ada infrastruktur, di mana kualitas ketersediaan infrastruktur yang masih belum merata menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia perlu diingatkan untuk menghadapi persaingan global. Dan adapun peluang, yaitu ada bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi potensi besar untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Lalu adapun yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu ada reformasi struktural, di mana memperbaiki iklim investasi, deregulasi, dan birokrasi. Selanjutnya ada
pembangunan infrastruktur, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Lalu, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Dan selanjutnya ada stabilitas makroekonomi untuk menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi, segitu aja presentasinya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih kepada semuanya atas waktu dan perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan memberikan manfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.